Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini ya, yaitu channel Agus Kunjung. Kali ini saya sedang di hutan pinus dan saya lihat hutan pinus ini sangat lebat dan suasananya sejuk sekali ya. Dan saya akan berbagi informasi tentang pekerjaan apa yang pas atau cocok di tempat atau hutan pinus ini. Contohnya pada hutan yang satu ini ya, yaitu hutan pinus. Biasanya kalian bekerja di hutan pinus ini sebagai mandor kalau di desa saya istilahnya. Kalau di tempat yang lain saya belum tahu ya namanya. Dan itu juga mendapatkan gaji yang lumayan ya loh. Pekerjaannya yaitu setiap harinya mengecek di hutan pinus ini. Kemudian kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang dilakukan pekerja hutan pinus ini dalam bekerja pada hutan pinus ini. Saya akan jelaskan dulu apa itu pohon pinus ya. Pohon pinus adalah jenis pohon konifer yang umum ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama di daerah beriklim sedang hingga dingin. Mereka dikenal dengan daun-daun jarum mereka dan sering digunakan dalam industri kayu serta sebagai pohon hiasan. Saya akan jelaskan apa saja tugas dalam pekerjaan di hutan pinus ya. Yang pertama itu adalah getah pinus. Proses pengambilan getah pinus yang juga dikenal sebagai proses penyadapan umumnya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ini ya, akan saya jelaskan. Yang pertama, penyadapan. Petani atau pekerja hutan itu melakukan penyadapan pohon pinus dengan membuat goresan atau sayatan kecil pada kulit batangnya. Sayatan ini memungkinkan getah untuk mengalir keluar dari lapisan kulit pohon yang disebut kambium. Kemudian yang kedua, penempelan wadah. Di bawah sayatan yang dibuat ditempatkan wadah atau kolektor seperti cangkir atau ember kecil untuk menampung getah yang mengalir keluar dari pohon. Kemudian yang ketiga, pengumpulan getah. Getah alami kemudian mengalir keluar dari pohon dan terkumpul di dalam wadah yang terletak di bawahnya. Proses ini bisa memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari tergantung pada kondisi pohon dan intensitas penyadapan. Kemudian yang keempat, pengolahan awal. Setelah dikumpulkan, getah biasanya akan diproses secara awal untuk memisahkan kotoran atau serpihan kayu yang mungkin tercampur di dalamnya. Kemudian yang kelima, pemurnian. Getah yang dikumpulkan selanjutnya dapat dimurnikan lebih lanjut untuk menghasilkan produk akhir yang lebih murni ya dan berkualitas tinggi seperti resin atau bahan lain yang diinginkan. Proses ini bisa berbeda-beda ya, tergantung pada teknik yang digunakan dan tujuan pengambilan getah pinus tersebut. Getah pinus banyak digunakan dalam industri seperti pembuatan cat, bahan perekat, produk farmasi, dan lain-lainnya. Kemudian getah pinus ini memiliki berbagai manfaat ya, yang penting dan digunakan dalam berbagai industri. Berikut ini akan saya jelaskan apa saja atau beberapa manfaat utamanya. Untuk industri kayu, getah pinus ini digunakan dalam industri kayu untuk pelapis dan perekat yang membantu dalam pengikatan serat kayu untuk membuat produk kayu yang lebih kuat dan tahan lama ya. Untuk industri farmasi, getah pinus mengandung senyawa bioaktif yang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba. Senyawa ini digunakan dalam produk farmasi dan suplemen kesehatan, serta dalam produk-produk perawatan kulit. Selanjutnya, untuk industri kimia, getah pinus dapat dimurnikan menjadi berbagai bahan kimia, seperti terpentin dan rosin. Terpentin digunakan sebagai bahan pelarut dalam cat, sedangkan rosin digunakan sebagai bahan perekat, pelapis, dan pengawet dalam berbagai produk. Kemudian untuk selanjutnya, pengolahan makanan. Senyawa dari getah pinus kadang-kadang digunakan dalam industri makanan sebagai bahan aditif atau aromatis untuk meningkatkan rasa atau konsistentasi produk. Kemudian selanjutnya, penggunaan tradisional.
Beberapa masyarakat menggunakan getah pinus dalam pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai keluhan kesehatan seperti batuk dan gangguan pernapasan. Selanjutnya untuk industri kosmetik. Getah pinus digunakan dalam produk kosmetik karena sifat-sifatnya yang dapat memberikan efek pelembab dan pelindungan pada kulit. Manfaat ini menjadikan getah pinus sebagai sumber daya alam yang bernilai dan dalam berbagai industri ya, dengan aplikasi yang luas dan dari industri kayu hingga farmasi dan kosmetik. Kayu pinus ini juga memiliki berbagai manfaat yang membuatnya sangat berharga dalam berbagai aplikasi ya, termasuk konstruksi. Kayu pinus digunakan luas dalam industri konstruksi untuk membuat struktur bangunan seperti balok, papan, dan rangka. Kekuatan dan keuletannya membuatnya cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi. Selanjutnya untuk industri furnitur. Kayu pinus sering digunakan dalam membuat furnitur karena sifatnya yang mudah diolah dan tekstur yang menarik. Furnitur dari kayu pinus bisa menjadi pilihan yang ekonomis dan estetis. Kemudian papan lapis. Serat kayu pinus digunakan dalam pembuatan plywood yang merupakan bahan yang sangat umum dalam industri konstruksi dan furnitur. Kemudian untuk industri kertas. Serat kayu pinus digunakan dalam pembuatan kertas dan produk kertas lainnya. Kayu pinus memberikan serat yang panjang dan kuat yang ideal untuk kertas halus dan kertas dengan kekuatan tinggi. Selanjutnya pembuatan peti pada kayu. Kayu pinus sering digunakan dalam pembuatan peti kayu untuk pengemasan dan pengiriman barang. Selanjutnya untuk industri energi. Kayu pinus dapat digunakan sebagai bahan bakar biomasa untuk menghasilkan energi baik dalam bentuk kayu bakar maupun dalam bentuk pelet kayu. Kemudian selanjutnya untuk hiasan rumah ya. Kayu pinus sering digunakan untuk hiasan interior rumah seperti panel dinding, plafon, dan lantai kayu. Kayu pinus memberikan tampilan alami dan hangat pada ruangan. Selanjutnya industri kebun. Kayu pinus dapat digunakan untuk pembuatan pagar, pergola, dan furnitur luar ruangan karena daya tahan terhadap cuaca. Manfaat-manfaat ini menjadikan kayu pinus sebagai bahan baku yang sangat berharga dalam berbagai industri dari konstruksi hingga dekorasi interior dengan kelebihan dalam kekuatan, keuletan, dan kemudahan pengolahan. Kemudian bunga pohon pinus juga memiliki manfaat loh teman-teman, memiliki beberapa kegunaan juga yang penting. Yang pertama untuk reproduksi. Bunga pinus menghasilkan biji pinus yang penting untuk reproduksi pohon pinus itu sendiri. Kemudian untuk industri, minyak yang diekstrak dari bunga pinus digunakan dalam berbagai produk industri seperti pembersih dan parfum. Dengan demikian pohon pinus tidak hanya penting bagi siklus hidup pohon itu sendiri, tetapi juga memiliki manfaat ekologis, industri, dan estetika yang signifikan. Saya juga sering mengumpulkan bunga pohon pinus ini loh. Selain kegunaannya sebagai hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi saya juga sering membawanya pulang sebagai proses penyalaan api dalam pawon saya karena bunga dari pohon pinus ini mudah sekali ya proses penyambarannya atau memudahkan saya dalam proses menyalakan api dalam pawon saya. Selain itu, saya juga sering mengumpulkan tatal pohon pinus ya, karena tatal pohon pinus itu juga mudah sekali kita jadikan untuk menyalakan api ketika kita mau mendidihkan air pada pawon. Maka caranya, tahap awalnya saya sering menggunakan bahan tatal pohon pinus ini sebagai proses awal untuk api dalam pawon saya agar cepat menyala dan tanpa menggunakan bahan kayu yang agak lama dan agak banyak. Oke, itu saja ya sedikit informasi dari saya tentang beberapa manfaat dari pohon pinus, mulai dari kayunya, bunganya, dan bahkan getahnya pun bermanfaat. Jadi semuanya dari pohon pinus itu
banyak sekali ya kegunaannya. Oke, itu saja sedikit informasi dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.